Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri dan tentunya dalam tema kali ini penataan dan pengelolaan Pantai Panjang. Nah, tadi kita sudah bercerita sedikit bagaimana histori dari Pantai Panjang, kemudian dari pemerintah kota juga sudah meninjau gitu ya Pak, apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Pantai Panjang. Nah, untuk kedepannya ini seperti apa? Dengan adanya permasalahan tadi seperti ada kurangnya penerangan, kemudian ruang terbuka dan sebagainya. Dan salah satunya juga kalau kita melihat di pantai itu banyak pedagang-pedagang liar gitu ya. Nah, apakah ada langkah-langkah gitu atau strategi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota sendiri nih? Alhamdulillah perencanaan kita sudah ada. Ya. Kalau strategi dan taktik itu di dalam pendampingan pengorganisasian itu yang paling jitu adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Okay. Di atas kertas boleh A, B, tetapi di lapangan belum tentu di A, B karena itu akan menemukan ancaman, peluang, tantangan dan sebagainya. Nah, kita sudah membahas ini, merencanakan itu sampai ke Kota Tua yang kita maksud sekarang. Yeah. Memang banyak persoalan ini, bukan ini gitu. Karena banyak sumber. Kalau orang dari misalnya dari Kerajaan Muara Bengkulu lihatnya beda gitu di Kota Tua. Tapi kalau orang dari Pasar Bengkulu ngelihatnya juga beda. Orang Pasar Pedati ngelihat itu juga beda. Karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, yang kita lihat pendekatan-pendekatan ini bagaimana memanfaatkan potensi Pantai Panjang yang kita ya termasuk kita nggak, kalau Pantai Panjang itu betul kata Cik tadi, Cik Ben tadi. Tetapi yang dalam maksud kita ruang lingkup kita yang akan kita bahas nanti, akan kita bangun, akan kita tata dan kelola ini mulai dari Pasir Putih sampai dengan Kota Tua. Kota Tua ini ada rumah makan Lambu atau jembatan ke Unip itu di air Muara Bangkahulu itu. Ini persoalannya beda-beda. Setiap jengkal meter daripada teritorial itu pasti berbeda. Benar. Karena situasi dan kondisi, kekuatan, tantangan dan harapan beda-beda. Nah, kita memulai dari Pasir Putih sampai ke depan Hotel Merah Putih. Yeah. Dan itu juga itu kita bagi. Step pertama yang telah kita lakukan. Kebetulan saya ini baru 7 hari nih, Cek Ben. Yeah. Okay. Diperintahkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota untuk membantu teman-teman Pol PP dan membantu pariwisata dan di lingkungan dan perhubungan berkenaan dengan penerangan. Karena itu di bawah asisten 2. Yeah. Kecuali Pol PP. Setelah kita identifikasi sampai dari pinggir Pasir Putih sampai depan AW Bliar ya. AW Bliar itu untuk penataan pedagang. Oke. Kemudian dari penataan pedagang sampai depan marina itu ruang kosong dan itu akan kita bikin taman. Itulah nanti mungkin aktivis seni, olahraga, ada kegiatan camping, ada kegiatan show atau apa di situ, konsentrasi di situ. Kemudian di depan marina sampai kepada hotel itu juga tempat berjualan. Okay. Ada yang kuliner, ada juga di situ salah satunya jualan pakaian. Ya, artinya memang tempat-tempat UMKM itu disediakan gitu ya untuk masyarakat Bengkulu ya. Kalau untuk UMKM. UMKM sekarang juga semakin berkembang. Ya. Nah, kalau dari Cik Ben sendiri seperti apa nih? Kalau melihat mungkin kita sebagai masyarakat Bengkulu mestinya juga turut berbangga karena memang Pantai Panjang ini menjadi ikon gitu ya bagi masyarakat Bengkulu. Pembangunan Pantai Panjang, penataan Pantai Panjang sebagai objek wisata, khususnya wisata bahari, yakin saya itu masyarakat support. Permasalahannya sekarang, waktu penataan para pedagang baiknya berkeadilan. Imbangi juga rasa keadilan masyarakat. Kalau mereka ditertibkan, solusinya apa? Ada 2 bentuk UKM di situ.
UKM tempatan dari Pasir Putih sampai ke Nala, sampai ke Berkas itu bukan tempatan. Itu masyarakat lokal itu yang berjualan gitu. Oke. Bicara tentang penataan objek wisata Pantai Panjang itu, setuju benar itu ditertibkan dulu. Ya. Ya, ditertibkan. Karena sepadan laut Ya. itu 100 meter Pak ya. Badan pantai. Sepadan pantai 100 meter. Sepadan jalan juga ditertibkan. Karena yang melanggar juga banyak, melanggar perda itu. Ya. Oke. Lantas kalau objek wisata itu kita bangun, tentu kita harus cari maskotnya. Dalam sebuah jurnal disebutkan bahwa pohon cemara jenis eru yang ada di Pantai Panjang itu cuma 2 di dunia ini. Bengkulu Indonesia sama California. Jadikan itu maskot. Dan itu sudah saya sampaikan ke Dirjen Pariwisata waktu seminar di Pantai Panjang tahun 2004 kalau nggak salah. Kita udah kasih masukan. Karena posisi Pantai Panjang itu bagusnya sebut dari Kuala Baru Pak ya. Iya Pak. Dari Kuala Baru, ya, dari Kuala Baru kita start. Apa yang kita mau bangun? Karena pusat peradaban pernah di situ. Pantai Panjang itu pernah jadi objek wisata, tempat pacuan kuda, tempat balapan motor cross, ya. Dulunya orang-orang tamasya di situ punya cerita gitu. Kalau membangun Pantai Panjang nggak punya maskotnya, ya sulit juga gitu. Oke, mungkin ini bisa menjadi ide gitu ya Pak, kalau kita bicara soal maskot sendiri. Ini menarik, soalnya tadi Bapak menyampaikan terkait dengan pohon cemara yang jenis eru. Iya, jenis eru ini yang salah satu maskot mungkin bisa dijadikan ide dari pemerintah sendiri ke depannya untuk objek wisata ini bisa lebih berkembang gitu ya. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara soal pengembangan pariwisata, selain dari tadi ada kebijakan UMKM. untuk UMKM, kemudian perbaikan lahan terbuka dan sebagainya. Penerangan. Dan tadi juga Ceben bilang kalau dulu tuh enak Pak, ada pacu kuda, kemudian ada arena untuk motocross dan sebagainya. Apakah kedepannya sudah ada strategi-strategi seperti itu mungkin menciptakan agar masyarakat bisa lebih tertarik untuk berkunjung gitu ya Pak? Oh, terima kasih. Kalau untuk pacuan kuda, Atraksi gitu ya? Ya, kalau untuk atraksi kebetulan saya inilah 86 di Bengkulu. Iya. Dan kita salah satu penggemar itu. Jadi kalau pacuan kuda memang situ belum. Ada 1-2 kuda itu dari Sumatera Selatan, yang saya lihat dari Sumatera Barat. Yang banyak itu andong. Pedati ya, yang pakai gerobak. Tetapi itu di pantai luar itu tidak jadi masalah. Yang kita tata ini pertama di jogging track itu pertama. Itu hak-hak publik ditutup sama payung sama itu. Bahkan ada yang sudah membangun dengan bangunan yang setengah permanen. Itu hak-hak publik. Pantai ini hak warga negara kita. Setuju Pak. Hak warga negara, seluruh warga negara. Kalau persoalan ikon itu nggak jadi masalah. Saya juga pernah di Thailand. Juga ada ru yang jenis itu. Di dekat Angkatan Laut di Kedutaan Indonesia itu kan ada itu. Persis di depan itu. Jadi kalau yang seperti itu, tetapi itu ya ini masukan, terima kasih. Kalau memang siapa tahu ada nanti ada nilai-nilai kearifan lokal yang bisa kita manfaatkan. Tetapi kearifan lokal itu ada juga, ada yang mistik-mistiknya. Contohnya di situ kayak Ratu Pantai Selatan kalau di Jogja itu. Kalau di kita ini ada Putri Gading Cempaka misalnya. Tetapi itu kan ada mitos mungkin dan sebagainya. Kemudian kalau dari sejarah-sejarah lain banyak Pak. Saya ini kebetulan ada juga tetesan dari keluarga Slebar Pak. Dari Raja Slebar, dari Banten dan turunnya ke bawah. Bahwa pusat kerajaan itu kalau kata Bapak tadi ada di Muara apa tadi Pak yang Bapak omong tadi? Mulai masuk yang hutan lindung itu? Kuala Baru nama itu. Ya, kalau dulu tuh apa nama itu? Kalau sekarang orang nyebutnya? Pasir Putih. Pasir Putih ujung itu sampai ke Jenggalu itu pusat peradaban dan sah bandar. Sah bandar Bengkulu itu bukannya di Tapak Padri. Sah bandar Kerajaan Slebar pertama kali itu di situ. Masuk sekarang itu rumah makan Jenggalu itu. Terus ke Jenggalu. Kemudian masuk dari dusun Jenggalu ke kanan, itulah pusat kerajaan. Pernah saya tanya, pusat kerajaan masuk jauh dari kota di situ. Rupanya melalui sungai dulu. Saya tanya lagi,
Kalau tempat-tempat yang lain itu di Bukit Kapur, katanya. Bukit Kapur itu di Pulau Bay katanya, di Dusun Kandang. Itu yang disebutkan. Jadi makanya beda sosialnya. Tetapi kalau dari Pasir Putih sampai ke ini memang belum ada pengelolaan sama sekali. Artinya memang fokus pada saat ini adalah untuk pengelolaan dari Pantai Panjang itu karena melihat adanya tidak fungsi dari sosial itu sendiri ya Pak. Tadi untuk masyarakat ini haknya diambil alih gitu dengan ini yang sebetulnya diluruskan oleh pemerintah saja. Ya ini sebenarnya kita akan lanjutkan nanti setelah break. Ini menarik pembahasan. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo.